Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah senantiasa tidak henti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta nikmatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan langkah kita menuju tempat ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban di dalam agama kita, yaitu menuntut ilmu syar'i. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa semoga senantiasa terlimpahkan dan juga tercurahkan kepada uswah kita, panutan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali di kesempatan sore hari ini menjelang buka puasa ini, insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Melanjutkan pembahasan tentang bab bayanu kasrati turqil khair. Bab tentang keterangan banyaknya jalan-jalan menuju kebaikan. Jadi jalan-jalan menuju kebaikan, amal-amal soleh, amal-amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah banyak. Maka selayaknya bagi kita seorang muslim, seorang mukmin untuk senantiasa memperbanyak amal-amal soleh selama Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita waktu hidup, selama Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup di dunia ini, hendaknya kita memperbanyak amal-amal soleh, amal-amal kebaikan. Apalagi di bulan yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dengan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan di mana amal-amal soleh dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selayaknya bagi seorang muslim, seorang mukmin untuk memperbanyak amal-amal soleh tersebut agar menjadi bekal yang baik baginya tatkala bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu nomor hadis yang ke-20 dari bab ini, atau nomor hadis 136 dari kitab Riyadhus Shalihin. Wa anhu, dan darinya, yaitu dari sahabat Jabir bin Abdullah qala, beliau mengatakan, arada Banu Salimah, Banu Salimah menginginkan. Banu Salimah itu adalah kabilah yang ada di kabilah dari kalangan Ansor yang ada di kota Madinah. Arabda Banu Salimah an yantaqilu qurbal masjidi. Bani Salimah pengen berpindah tempat tinggal mereka, pengen pindah dengan dekat dengan masjid, yaitu Masjid Nabawi. Fa balagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, innahu qad balagoni annakum turiduna an tanqilu
qurbal masjidi antan kalu qurbal masjidi. Sesungguhnya telah sampai kepadaku bahwasanya kalian ingin berpindah tempat tinggal dekat dengan masjid. Karena Bani Salimah menuju Masjid Nabawi lumayan jauh, maka mereka pengen berpindah dekat dengan Masjid Nabawi. Faqalu, maka mereka mengatakan, na'am ya Rasulullah, betul, benar wahai Rasulullah. Qad aradna dzalika, kami menginginkan yang demikian, kami pengen pindah ya. Karena rumahnya jauh, pengen pindah. Apa kata Nabi? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Bani Salimah diyarakum, wahai Bani Salimah, tetaplah di rumah-rumah kalian. Artinya rumah-rumah kalian jangan kalian pindah, yaitu kalian jangan pindah, tetap di tempat tersebut, di tempat tinggal tersebut, tidak usah berpindah. Tuktabu atharukum, di mana nanti akan ditulis langkah-langkah kalian ketika kalian menuju masjid. Diyarukum tuktabu atharukum, dan beliau mengulangi lagi, diyarukum tuktabu atharukum, akan ditulis langkah-langkah dari rumah-rumah kalian. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Pelajaran yang dapat diambil dari hadis ini yaitu diantaranya yang pertama, annal ajra ala qadri ma yabduluhul mukallif min juhdin yahtaju ilaihil amal. Bahwasanya kadar amalan atau kadar pahala itu sesuai dengan apa yang diusahakan oleh seseorang dalam melakukan amal-amal soleh tersebut, dalam melakukan amal-amal kebajikan tersebut. Maka semakin berat amal soleh tersebut, pahalanya semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin berat amalan itu, maka semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu misalnya masalah puasa. Puasa ini berat. Bagaimana tidak berat? Menahan makan dan minum, menahan perkara-perkara yang membatalkan puasa, belum lagi harus menjaga adab-adab puasa, maka pahalanya sangat besar. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, pahala-pahala yang lain, ya, pahala puasa tersebut aku yang akan menulisnya, aku yang akan mencatatnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Haji misalnya juga merupakan amalan yang berat. Bagaimana tidak berat? Dia harus mengeluarkan harta yang banyak, jutaan, yang selama ini dia tabung, yang selama ini dia usahakan harus dikeluarkan. Belum lagi amalnya yang sangat berat, harus dengan energi dan tenaga yang kuat. Maka pahalanya pun juga sangat besar. Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza ila jannah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang lain kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka demikian pula dengan amalan-amalan yang lain. Ketika amalan-amalan itu berat usahanya, ketika amalan-amalan itu berat ketika melakukannya, insya Allah pahalanya semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang lain yang dapat diambil dari hadis ini, al-hathu ala sholatil jamaah fil masjid walau kana yaskunu ba'idan anhu. Hadis ini menunjukkan atau menganjurkan kepada kita untuk senantiasa melakukan sholat berjamaah, untuk selalu melaksanakan sholat berjamaah walau kana yaskunu ba'idan anhu, walaupun rumahnya jauh dari masjid. Apalagi dulu di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masjid masih jarang. Sementara di zaman kita masjid sangat banyak, melimpah ruah, berdekatan.
maka tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan sholat berjamaah. Dan apabila kita melihat hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW tentang sholat berjamaah, maka sungguh sangat keras ancaman Nabi SAW kepada orang-orang yang tidak melakukan sholat berjamaah di masjid. Di antaranya Nabi kita Muhammad SAW akan membakar rumah-rumah orang-orang yang tidak mau menghadiri sholat berjamaah di masjid. Di antaranya pula Nabi kita Muhammad SAW ketika detik-detik akhir dari kehidupannya, beliau ingin datang sholat di masjid dalam keadaan dipapah oleh dua orang, kemudian dibawa masuk ke masjid sampai didirikan pada shaf. Padahal beliau sakit yang sangat keras, menunjukkan kepada kita bahwasanya sholat berjamaah adalah merupakan simbol atau syiar yang agung dalam agama Islam ini dan merupakan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang yang rumahnya jauh dari masjid tetap dianjurkan, diperintahkan untuk melakukan sholat berjamaah di masjid. Faedah yang lain, yang bagi adamut tadyiq alal muslimina fi marafiqihim al-ammah. Hadis ini menunjukkan yaitu dilarangnya atau tidak bolehnya mendatangkan kepadatan bagi kaum muslimin. Mendatangkan kepadatan. Seperti tadi misalnya, kalau seandainya Bani Salimah ini berpindah dari tempat tinggal mereka menuju Masjid Nabawi atau tinggal di sekitaran Masjid Nabawi, betapa padatnya nanti keadaan lingkungan yang ada di Masjid Nabawi. Bani Salimah nanti pindah, nanti bani-bani yang lain juga pindah. Orang-orang pada pindah, akhirnya apa? Akhirnya penuh. Ya. Lingkungan Masjid Nabawi menjadi penuh, maka ini tidak dibenarkan. Maka Nabi SAW melarang, jangan usah pindah. Tetap di tempat tinggal kalian dan ganjaran kalian atau langkah-langkah kalian akan ditulis ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Falau intaqala Banu Salimah qurbal masjid wa taba'um ghairuhum lan dayyaqu 'alal muslimin fi masjidihim an-nabawi. Kalau seandainya Bani Salimah ini jadi pindah, maka tentu akan diikuti oleh bani-bani yang lain, oleh kelompok-kelompok yang lain, oleh kaum-kaum yang lain. Karena Rasulullah mengizinkan, misalnya seperti itu, Bani Salimah pindah, ayo kita pindah biar dekat. Yang jaraknya 5 kilo, yang jaraknya 10 kilo pada pindah dekat Masjid Nabawi, apa yang terjadi? Masjid Nabawi akan menjadi sempit. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka yang jauh-jauh itu diperintahkan untuk berada di tempat-tempat mereka, sehingga Masjid Nabawi menjadi longgar, sehingga Masjid Nabawi dapat dilakukan perluasan sampai sekarang ini. Bagaimana kita melihat luasnya Masjid Nabawi, ini menunjukkan kepada kita tentang bagaimana Nabi kita Muhammad SAW sudah mengantisipasi agar yang ada lingkungan yang ada di Masjid Nabawi tidak terlalu padat, sehingga masjid bisa dilebarkan dan akan menampung jamaah yang banyak. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis berikutnya, hadis yang ke-21 atau nomor hadis 137 dari kitab Riyadhus Shalihin. An Abil Mundhir Ubay bin Ka'ab, dari Abu Mundhir Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada minal masjid minhu. Dulu ada seseorang, aku tidak tahu orang tersebut jelasnya siapa, namanya siapa, maka di hadis ini tidak disebutkan siapa orang tersebut. Yang jelas orang tersebut rajulan ab'ada minal masjid, adalah orang yang paling jauh jaraknya. Entah berapa kilo jaraknya dari Masjid Nabawi juga tidak disebutkan. Intinya rumahnya paling jauh. Ya.
Kalau di sini mana yang paling jauh? Dari Munawarah ini ada yang paling jauh? Hah? Ya kalau ustaznya kan tidak setiap hari. Jelas paling jauh kalau saya gitu. Maksudnya jamaah sini ada yang paling jauh berapa kilo? Maksudnya aktif. Tidak ada tidak sekedarnya ini. 5 waktu. Ya. Ada. Hah? 20 kilo setiap hari datang ke Munawarah 5 waktu. Ya, ini ada orang yang jaraknya sangat jauh. Ya, ke masjid. Kalau sekolah itu biasa. Kalau sekolah itu biasa. Apa itu jauh? Setiap hari PP sekolah jauh. Ada murid saya dulu itu Bojonegoro. Ya. Ya, jadi Madiun Bojonegoro itu setiap hari. Berangkatnya habis subuh. Ya, sampai sekolah ya 7:30 lah ya. Bojonegoro kan jauh setiap hari 3 tahun. Ada ini nanti calonnya itu mana ini Saruban ke arah selatan ini jauh sekali. Itu juga rencana setiap hari. Tapi kalau sekolah itu biasa ya, rumah jauh ya biasa. Cuman kalau masjid 5 waktu yang jauh, kemudian setiap hari 5 waktu itu jarang. Akan tetapi di zaman Nabi SAW ada orang yang seperti itu. Rajulan ab'ada minal masjid minhu, yaitu orang yang rumahnya sangat jauh sekali. Wa kana la tahti'uhu salatun, dan orang tersebut tidak pernah meninggalkan sholat. Ya, nggak pernah meninggalkan sholat berjamaah di Masjid Nabawi, karena tahu keutamaan sholat di Masjid Nabawi. Berapa pahalanya? Dilipat gandakan berapa kali? 1000 kali. Bayangkan, 1 kali sholat jenengan dilipat gandakan sebanyak 1000 kali. Apa enggak pengen gitu? Faqila lahu, maka dikatakan kepada orang tersebut, au qultu lahu, maka aku mengatakan kepadanya, yaitu Abi Al-Mundhir Ubay bin Ka'ab mengatakan kepadanya, lawis taraita himaran tarkabu fid dzulma. Bagaimana kalau seandainya kamu membeli unta yang kamu tunggangi, yang kamu naiki ketika dalam keadaan gelap? Zaman dulu kan nggak ada lampu, sementara rumahmu jauh. Bagaimana kalau kamu beli unta sehingga kamu bisa tunggangi, bisa kendarai ketika dalam keadaan gelap? Wa fir ramdha, dan ketika dalam keadaan panas. Ini menunjukkan bahwasanya orang tersebut benar-benar datang ke Masjid Nabawi di siang hari ataupun di malam hari. Di siang hari misalnya sholat duhur, di malam hari misalnya sholat maghrib dan sholat isya. Datang dia ke masjid. Faqala, apa kata orang tersebut? Ma yasurruni anna manzili ila janbil masjidi. Tidak ada yang lebih menjadikan aku bahagia untuk tinggal di samping masjid. Inni uridu an yuktabali mamsyaya ilal masjid. Sesungguhnya aku hanya ingin langkah-langkahku ini ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menuju masjid. Apa maksudnya? Sebenarnya tidak ada hal yang menjadikan aku pengen tinggal di masjid, dekat masjid. Istilah itu jadi ya pengen tinggal di dekat masjid. Tetapi ada hal yang lain yang lebih aku sukai. Apa itu? Perjalananku agar ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama berjalan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kekuatan keimanan orang tersebut. Dan ini tidak bisa dilakukan kecuali orang-orang yang kuat keimanannya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di siang hari, di malam hari. Di siang hari dalam keadaan panas yang luar biasa, di malam hari dalam keadaan gelap gulita, tidak ada lampu, tapi masih nekat ke masjid untuk datang ke Masjid Nabawi. Kalau bukan keimanan tidak bisa dilakukan.
Maka demikian pula langkah antum ke sini, ke masjid ini, itu kalau bukan keimanan nggak bisa kita lakukan. Buktinya apa? Banyak orang-orang yang tinggal di sekitar masjid kita, jarak cuman berapa meter, 10 meter, atau paling jauh 20 meter, datang mereka ke masjid, datang mereka untuk sholat berjamaah, datang mereka untuk menghadiri majelis ilmu. Tidak. Kenapa? Karena tidak adanya keimanan yang kuat pada hati mereka. Atau di sisi lain karena belum mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ruju'i, ketika aku berangkat, ketika aku kembali, idza raja'tu ila ahli, apabila aku kembali ke keluargaku. Itu yang selalu diingat-ingat, diiling-iling bahasa kita. Pokoknya ketika berjalan ditulis pahala. Setiap satu langkah dihapus dosa-dosanya. Setiap satu langkah diangkat derajatnya. Ini diyakini dengan seyakin-yakinnya. Demikian pula ketika pulang ditulis pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini diyakini. Sehingga walaupun jaraknya jauh tetap dilakukan. Karena dia yakin atas pahala tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qad jama'allahu laka dzalika kullahu, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan untukmu semuanya, kebaikan-kebaikan telah terkumpul kepadamu. Rawahu Muslim, hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Pelajaran yang dapat diambil dari hadis ini, yang pertama diantaranya syiddatu khirsis sahabah radhiyallahu anhum alal khair. Ini sering-sering diungkapkan istilah ini. Hadis ini menunjukkan semangatnya para sahabat untuk melakukan amal kebaikan. Tidak heran mereka adalah orang-orang yang sangat bersemangat untuk melakukan kebaikan. Ketika mendengar satu kebaikan disampaikan oleh Rasulullah SAW, mereka bersegera berlomba-lomba untuk melakukan amal kebaikan tersebut. Wal isdiyadu minhu wa kasbil ajri, dan terus menambah kebaikan. Tidak ada jemu-jemunya melakukan kebaikan. Ada amal soleh diumumkan oleh Nabi, dikerjakan. Ada amal soleh disampaikan oleh Nabi, dikerjakan. Terus ditambah amal-amal kebaikan tersebut. Dan kenapa? Karena juga mereka mengharap pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang lain, tawasul muslimina bil khair wa tanasuh bil birri. Hadis ini menunjukkan hendaknya kaum muslimin itu senantiasa saling wasiat, saling nasihat menasihati dalam perkara-perkara kebaikan. Dan ini adalah perintah agama kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang beriman, wa 'amilus sholihat, kemudian beramal soleh, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dan saling nasihat menasihati di dalam kebenaran, kebaikan, dan di dalam kesabaran. Jadi ketika ada kebaikan, ada perkara-perkara yang membawa kebaikan, maka hendaknya kita nasihatkan, kita sampaikan kepada saudara kita sesama muslim, agar yang pertama menjadi ladang pahala bagi kita. Kalau kita menasihatkan suatu nasihat yang baik, kemudian dikerjakan, diamalkan oleh orang yang kita nasihati, maka itu akan menjadi jariah bagi kita. Yang kedua, akan menjadi pahala bagi orang yang mengerjakan tersebut. Jadi dengan nasihat itu pahala akan mengalir banyak, baik bagi yang memberikan nasihat atau orang yang dinasihati. Oleh sebab itu tidak heran Nabi kita Muhammad SAW mengatakan ad-dinu nasihah, ad-dinu nasihah, ad-dinu nasihah. Agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat.
agama itu adalah nasihat, karena dalam nasihat terdapat kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Faman ra'a anna akahu talhaqu masyaqqatun falyuqaddim lahu an-nusku fi izalatiha. Maka apabila ada saudaranya dia menemui perkara-perkara yang sulit, maka hendaknya saudaranya memberikan nasihat dan berusaha untuk menghilangkan masyaqqah atau perkara-perkara yang berat tersebut. Apabila kita melihat hadis tadi, ada seseorang yang rumahnya jauh dari Masjid Nabawi dan dia selalu datang ke Masjid Nabawi di siang hari ataupun di malam hari. Di siang hari dalam keadaan panas, di malam hari dalam keadaan gelap. Maka sahabatnya menasihati, bagaimana kalau misalnya kamu memiliki kendaraan? Bagaimana kalau misalnya kamu membeli kendaraan sehingga bisa engkau tunggangi, bisa engkau kendarai? Ya. Karena barangkali di jalan banyak gangguan, banyak rintangan. Nah, ini merupakan bentuk nasihat. Sehingga apabila kita melihat saudara kita, teman kita dalam kehidupannya, dalam perjalanan kehidupannya menemui masyaqqah, menemui perkara-perkara yang berat, maka hendaknya kita nasihati agar menghindar dari perkara-perkara yang berat tersebut atau perkara-perkara yang menyulitkan. Kemudian faedah yang lain, ad-dhahabu ilal masjid walau ba'uda sayran al-aqdam aqdamu ajran. Bahwasanya pergi ke masjid, apalagi kalau misalnya masjidnya jauh dari tempat tinggalnya, maka ini pahalanya sangat besar. Jalan menuju ke masjid. Adapun jalan-jalan yang ke tempat yang lain, ya, misalnya jalan ke sawah atau jalan ke kebun, maka ini dapat pahala apa tidak? Dapat pahala apa tidak? Tergantung niatnya. Jalan ke sungai dapat pahala apa tidak? Tergantung niatnya. Jalan ke laut dapat pahala apa tidak? Tergantung niatnya. Jalan ke sungai misalnya kalau tujuannya mancing misalnya, ya tidak dapat pahala. Tujuannya mancing, kecuali cari ikan, kemudian ikannya dijual untuk menafkahi keluarganya, maka perjalanannya dapat pahala. Jalan ke kebun, jalan ke sawah, tujuannya apa? Kalau ke sawah, ke kebun hanya santai-santai saja, refreshing saja, ya tidak dapat pahala. Tapi kalau datang ke sawah, jalan ke sawah dalam rangka untuk bekerja di sawah, mencari nafkah di sawah, menghidupi keluarganya, maka jalannya ini ditulis ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jalan menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala, setiap langkah sudah ada jaminannya dari Nabi SAW bahwasanya setiap langkah itu akan dihapuskan dosa-dosanya dan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang lain, anal insana yujaru ala fi'lihi kasba qasdihi wa niyatihi. Bahwasanya manusia itu akan diberikan ganjaran, akan diberikan pahala sesuai dengan kadar niatnya. Ya. Sesuai dengan kadar niatnya. Maka niat baik, niat amal soleh hendaknya selalu kita munculkan walaupun kita belum bisa ataupun walaupun kita belum mampu. Selalu munculkan niat-niat soleh. Melihat orang kaya, melihat orang miliarder, melihat orang yang memiliki harta yang banyak, berangan-angan, ya Allah, semoga aku memiliki harta yang banyak, pekerjaan yang mapan, agar aku bisa berinfak, agar aku bisa bersedekah sebanyak-banyaknya, agar aku bisa menyekolahkan anak-anak yang tidak mampu, agar aku bisa membangun masjid misalnya. Niat. Melihat orang pergi haji, munculkan niat, ya Allah, semoga aku bisa segera dapat haji, dapat menunaikan ibadah haji, agar aku
dapat berdoa di Masjidil Haram agar aku bisa menunaikan rukun Islam yang ke berapa? Kelima. Jadi ketika ada orang yang melakukan kebaikan, maka munculkan, kita bisa menirunya, kita bisa melakukannya, dan niat ini sudah diganjar, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis yang ke-12, hadis yang ke-22 atau nomor hadis 138. An Abi Muhammad Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma, dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'una khoslatan, ada 40 perkara. Ya, ada 40 perkara. A'laha, yang paling tinggi dari 40 perkara tersebut adalah manihatul anzi, yaitu apa itu istilahnya itu, meminjamkan, manihatul anzi, meminjamkan kambing betina. Untuk apa? Untuk diperah susunya. Ya, kalau sekarang ya sudah nggak ada peminjaman kambing, memberi apa itu, air susu kambing langsung dari perut si kambing tersebut atau sapi. Nggak ada sekarang, jarang lah kalau misalnya ada. Karena sekarang sapi-sapi, kambing-kambing sudah diperahi kan, kemudian diproduksi, kemudian dijual bebas. Kalau dulu tidak ada, maka ini pahala yang sangat besar, pahala yang besar. Jadi saya misalnya punya sapi yang ada susunya atau kambingnya ada susunya, kemudian saya pinjamkan ke tetangga, kemudian tetangga itu memerah susunya. Ini adalah perkara yang paling agung. Ma min amilin ya'malu bi khoslatin minha, tidaklah seseorang mengamalkan dari amalan tadi yang 40 tadi, roja'an sawabiha, roja'a sawabiha, yang dia mengharapkan pahala darinya, wa tasdiqa mau'idiha, dan sebagai bentuk membenarkan janji, yaitu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana amilan solihan, barang siapa yang melakukan amal soleh, sering Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, maka baginya pahala surga, baginya kebaikan. Ya. Kalau dia yakin atas janji tersebut, illa adkhalallahu bihal jannah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkannya ke dalam surga. Jadi kalau kita beramal soleh, beramal kebaikan, itu selalu munculkan bahwasanya ini adalah perintah agama, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pahalanya sangat besar. Ketika kita sholat, ingat bahwasanya sholat ini pahalanya sangat besar, yang akan kita petik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Kalau kita zakat, ingat bahwasanya zakat itu pahalanya sangat besar. Di antaranya adalah terhindar dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang sudah sampai padanya kewajiban zakat, kemudian tidak menunaikan zakat. Apa ancamannya? Ancamannya akan disetelikakan pada tubuh-tubuh mereka, pada punggung-punggung mereka, yaitu besi yang panas. Ya. Lawan dari itu, orang yang menunaikan zakatnya apabila memiliki harta, dan harta itu sudah sampai pada kadarnya, pada nisabnya, kemudian dia zakatkan, dia keluarkan zakatnya, maka pahalanya sangat besar. Ujung dari pahala tersebut adalah dimasukkan ke dalam jannah, ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita beramal soleh, beramal kebaikan, munculkan selalu bahwasanya kita ini mengharapkan pahala, mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam hadis tadi juga mengatakan demikian,
barang siapa yang dia itu meyakini, membenarkan akan janji Allah Subhanahu wa taala, pahala-pahala yang besar bagi orang yang melakukan amal soleh, maka akan dimasukkan ke dalam jannahnya, ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Baik. Pelajaran yang dapat diambil dari hadis ini, yang pertama, fadlullahi ta'ala wa rahmatuhu bitaksiri a'malil khair wa tanwi'iha liya'mala kullu abdin bistita'atihi. Hadis ini menunjukkan karunia Allah dan rahmat Allah kepada siapa? Kepada hambanya. Menunjukkan karunia dan rahmat Allah kepada hambanya dengan apa? Dengan banyaknya macam-macam amal soleh, amal kebaikan. Kita ambil contoh misalnya di bulan puasa ini, ada orang-orang yang diberikan kemampuan harta, maka dia bisa bersedekah, berinfak dengan sebanyak-banyaknya dengan hartanya. Ada orang yang diberikan kemampuan, kekuatan membaca Al-Quran, maka dia membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Ada orang yang tidak diberikan kemampuan harta, tidak diberikan kemampuan membaca Al-Quran, masih ada ibadah yang lain, diantaranya memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang tidak memiliki kemampuan harta, tidak memiliki kemampuan membaca Al-Quran, tidak memiliki kemampuan zikir, mungkin pengalamannya, pengetahuan tentang zikir masih sedikit, bisa membantu orang lain, meringankan beban orang lain. Atau amal-amal soleh yang sangat banyak, yang bermacam-macam, yang Allah Subhanahu wa taala berikan amal-amal soleh tersebut agar kita masing-masing kita bisa melakukan amal soleh. Orang tidak bisa berceramah, bisa mencari pahala dengan mendengarkan ceramah. Orang tidak bisa mengajar, bisa mencari pahala menjadi orang yang diajar. Jadi amal soleh banyak sekali macam-macamnya, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa melakukan amal soleh. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan amal kebaikan. Masing-masing memiliki kondisi, memiliki kemampuan untuk melakukan amal kebaikan. Kemudian faedah yang lain, wujubu iktiranil amal bil imani wal ihtisab. Ini juga yang penting, hendaknya atau wajibnya menggandengkan amal soleh itu dengan iman. Jadi kalau kita melakukan amal soleh itu diiringi dengan keimanan. Aku yakin aku melakukan puasa ini akan dapat pahala. Aku yakin aku memberi buka orang yang berpuasa dapat pahala. Aku yakin aku nyumbang masjid, nyumbang pesantren ini dapat pahala. Munculkan perasaan itu. Kemudian ihtisab, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa yang melakukan qiyamul Ramadan, melakukan salat malam di bulan suci Ramadan, melakukan salat tarawih di bulan suci Ramadan, dilandasi imanan wa ihtisaban, dilandasi dengan keimanan, yakin ini adalah perintah Nabi, yakin bahwasanya ini efeknya sangat baik. Kemudian ihtisaban, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Jadi kalau orang itu sudah iman, sudah mengharap pahala, maka ketika melakukan amal soleh tidak apa istilahnya itu grundel, ya, gak grundel. Misalnya sholat tarawih, qadarullah kebetulan, ya, qadarullah imamnya bacanya panjang sekali, satu rakaat misalnya satu lembar, ya, di sini satu rakaat
Berapa lembar? 2 lembar. Seperempat atau seperempatnya berarti berapa? 1/8. Ya kalau sesekali imamnya 1 rakaat itu baca 1 lembar. 1 lembar itu kan 2 halaman. Ya, jangan grundel. Waduh imami suwene ram, sikil wis cemot-cemot ya. Wis kalau gak kuat misalnya. Jangan grundel. Nah, kenapa? Karena itu sholat tarawih pahalanya sangat besar. Dan adalah merupakan tuntunan dari Nabi kita Muhammad SAW. Kalau sholat sunnah panjang apa pendek? Panjang apa pendek? Panjang, yakin? Yakin, siap diamalkan? Siap. Harus siap. Kalau nggak siap kan sholat sunnah, ya, sholat sunnah. Kemudian apabila seseorang itu tidak mampu berdiri, ya dengan cara apa? Duduk kan bisa dengan kursi. Maka pernah saya padahal sudah pendek, masih ada masukan. Konek sholat ojo lamal, ojo suwe-suwe ya mas. Loh, saiki pertanyaan nih, iki sholat sunnah, imamnya ikut makmumnya atau makmum ikut imam gitu loh. Ya, saya balik seperti itu. Lah kalau imamnya manut makmum, ya sudah makmumnya sholat dewi. Kalau makmum manut imam ya sudah ikut imam, mau panjang mau pendek, mau bacaan panjang mau bacaan pendek, ya tergantung imamnya kan gitu. Dan apakah salah misalnya? Ini kita bicara sholat sunnah, bukan sholat wajib. Misalnya imam memperpanjang bacaannya, sholat sunnah ini, sholat tarawih. Kemudian makmum gak kuat, salah apa tidak kira-kira? Pendapat yang kuat tidak salah. Kenapa? Karena imam mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian ini sholat hukumnya adalah sholat sunnah, bukan sholat wajib. Hadis yang menyebutkan bahwasanya Mu'ad ibn Jabal mengimami dengan bacaan yang panjang itu bukan sholat sunnah, tapi sholat wajib. Mu'ad jadi imam di satu masjid, kemudian kembali ke kampungnya disuruh jadi imam. Mu'ad statusnya sholatnya sunnah, makmumnya statusnya sholatnya wajib, delalah ya. Bacaannya dawa-dawa. Tara Mu'ad orangnya pinter, bacaannya hafalannya panjang. Orang itu kalau punya hafalan panjang itu bawaannya pengen apa? Bacanya banyak. Wong sehari biasa khataman 1 juz. Terus baca kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbin nas. Yo gak enak ya. Saya sendiri ya gak enak. Masa al-falak an-nas saya. Maka bacanya panjang. Ya qadarullah ada sahabat jelalah pas ngelepi. Apa itu ngelepi? Ya, bahasa Jawa kan ngelepi, mengairi lah ya. Mengairi kebunnya. Panjang sholatnya panjang sekali. Grundel sahabat tersebut akhirnya keluar dari jamaah, sholat sendiri. Sholat suwene rampes tak metu wae lah, sholat dhewe. Ya. Sholat sendiri, akhirnya sholat sendiri. Mu'ad juga sholat mengimami jamaah. Selesai sholat, ya, diadukan kepada Rasulullah SAW. Mu'ad merasa pede, bahwasanya perbuatannya benar. Ini yang saya lakukan itu benar. Sholat itu ya harus sholat yang paling baik itu yang panjang rokaatnya, yang panjang berdirinya. Ternyata sama Rasulullah SAW ditegur dengan perkataan yang sangat, istilahnya itu yang sangat keras. Beliau mengatakan, afatanun anta ya Mu'ad, apakah kamu mau menjadi tukang fitnah wahai Mu'ad? Bayangkan, sahabat dikatakan demikian, tapi sahabat enggak mutung. Sahabat tak mutung enggak enak. Sahabat mutung ya, itu sebagai teguran. Akhirnya Mu'ad introspeksi diri, memang salah apa yang dilakukan. Ini sekali lagi sholatnya adalah sholat wajib. Adapun sholat sunnah, maka ya yang sunnah adalah diperpanjang sebagaimana sholat-sholat yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja di sini mungkin ada istilahnya itu pertimbangan. Pertimbangan apa? Misalnya dia berada di suatu kampung. Orang kampung itu mau ke masjid saja sudah bagus, sudah baik. Ya hendaknya kalau misalnya dia jadi imam,
ya boleh lama, ning jojo jangan terlalu lama dan juga jangan terlalu pendek. Kemudian hendaknya sebelum sholat dikasih tahu tentang masyarakatnya, kepada warganya. Bapak Ibu, ini namanya sholat sunnah, sholat tarawih. Dan sunnahnya sholat tarawih itu bacanya panjang-panjang. Tapi jenengan santai mawon, kula mboten panjang. Insya Allah nggak terlalu panjang. Nanging akan tetapi juga tidak terlalu pendek. Ya. Mosok kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbin nas kuwi wae. Jenengan sesuai ya jeleh waleh. Kalau yang dibaca hanya surat-surat itu, ya walaupun sah-sah saja, tapi menjauhi sunnah dari Rasulullah SAW. Ya. Kalau jenengan nggak mampu, tidak mampu sholat dengan berdiri, ya bawa kursi, sholat dengan duduk. Coba kita lihat, jenengan pernah lihat live di mana itu, di Mekah, di Madinah. Ya, sholatnya kan panjang-panjang itu. Ada di antara mereka yang protes, weh imam protes, ya, ki wong tuwek-tuwek ado-ado kok Indonesia. Ya sholatnya dawa-dawa. Ya. Sholat aja dawa-dawa. 20 rakaat lagi. Nah, itu. 20 rakaat kemudian 1 rakaatnya panjang-panjang. Enggak ada yang protes itu. Orang gelem sholat ya wis kan itu. Kalau mereka jawab seperti itu. Ya. Namun di sini sekali lagi kita juga kalau kita berada di daerah-daerah juga melihat situasi dan kondisi. Ya. Jadi jangan terlalu panjang dan juga jangan terlalu pendek. Nanti kalau terlalu pendek akan hilang sunnah tersebut. Ya. Sunnah untuk memperpanjang bacaan sholat. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang ke-23 atau nomor hadis yang ke-139. An Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nara walau bisyikki tamrah, jagalah diri kalian dari api neraka. Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun bisyikki tamroh, walaupun dengan secuil kurma. Ya, walaupun dengan secuil kurma, jaga diri kita dari api neraka. Muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatin lahuma anhu. Dan dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Adi bin Hatim, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min akadin illa sayukallimuhu rabbuhu. Tidak ada satupun di antara kalian, yaitu kita ini semuanya ini, illa sayukallimuhu rabbuhu, kecuali akan diajak bicara oleh Rabb-nya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaifiyahnya bagaimananya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ada jutaan manusia yang akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa bainahu wa bainahu turjuman, antara orang tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada penerjemahnya, langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita orang Jawa bisanya bahasa Jawa, ya akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa Jawa. Kalau kita orang Sunda akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa Sunda. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu. Fayudhiru aymana fayanduru aymana minhu fala yara illa ma qaddama. Orang tersebut, masing-masing kita, tidaklah melihat ke arah kanan kecuali sesuatu yang sudah dia lakukan. Jadi apa yang kita lakukan di dunia ini akan kita lihat. Hadirnya kita di majelis ini, di masjid ini misalnya, di jam ini, di detik ini juga akan kita lihat. Kita akan tahu, oh jam segini, hari ini kita hadir di masjid ini, menghadiri ini. Kita akan tahu.
wa yanduru as'ama minhu fala yura illa ma qaddama. Dia lihat di sebelah kirinya, di samping kirinya tidak ada yang dia lihat kecuali apa-apa yang telah dia lakukan. Mungkin dari keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan yang kita lakukan, semuanya kita tahu. La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar kecuali akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan kita lihat. Fala yara ilan nar tilqa'a wajhihi wa yanduru baina yadayhi. Kemudian dia melihat di depannya, tidak ada yang dia lihat kecuali neraka yang siap menghantamnya, ya, siap menghadapnya. Fattakun nar walau bisyikki tamrah. Maka jagalah diri kalian, ya, bertakwalah kalian, jagalah diri kalian dari api neraka walau bisyikki tamrah, walaupun hanya sedekah dengan secuil kurma, ya, dengan secuil kurma. Gambaran yang sangat kecil, yang sangat sedikit untuk kita menjaga diri kita dari api neraka, bersedekah untuk menjaga diri kita dari api neraka. Faman lam yajid fabi kalimatin thayyibatin. Kalau tidak bisa bersedekah dengan sesuatu yang paling kecil, dengan kurma, mungkin cuma 1 biji, mungkin dengan setengah kurma. Kalau tidak bisa, maka hendaknya dia mengucapkan ucapan yang baik, mengucapkan ucapan yang baik dengan berzikir, dengan membaca Al-Quran, dengan kata-kata yang sopan, dengan kata-kata yang santun. Ini akan menjaga dirinya dari siksa api neraka. Nah, hadis yang mulia, hadis yang agung ini memberikan faedah pelajaran yang kepada kita. Yang pertama diantaranya al-qatsu ala shadaqat bi qadril imkani. Anjuran untuk bersedekah, memperbanyak sedekah sesuai dengan kemampuannya. Kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda. Ada yang penghasilannya sebulan 10 juta, ada yang penghasilannya sebulan cuma 1 juta, atau bahkan sebulan cuma 300 ribu misalnya. Tapi hendaknya untuk bisa bersedekah semampunya. Paling tidak kalau misalnya Ramadan seperti ini, sedekah semampunya. Mungkin dengan membelikan air, ya, membelikan 1 gelas, membelikan mungkin 2 gelas, membelikan 10 gelas, membelikan 1 dus. Itu sebagai upaya untuk kita bersedekah. Kemudian beliau mengatakan wa takhalluqi bil khisalil hamidah, juga memiliki akhlak yang mulia. Ditunjukkan dalam hadis tadi, kalau tidak mampu bersedekah dengan secuil kurma, maka bi kalimatin thayyibatin, dengan kata-kata yang baik. Menunjukkan kepada kita agar kita memiliki akhlak yang baik, diantaranya ucapan-ucapan yang baik. Fal yahdharil mu'min min mukhalafati amri rabbih. Maka seorang mukmin, seorang yang beriman, hendaknya berhati-hati jangan sampai menyelisih perintah Rabbnya, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi hadis ini sudah sangat jelas, sangat terang, menunjukkan kepada kita untuk, yaitu yang pertama, memperbanyak sedekah, ya. Memperbanyak sedekah semampu kita, sesuai dengan kemampuan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala bebankan kepada kita, ya. Kemudian yang kedua adalah hendaknya kita memiliki akhlak yang baik, dan di antara akhlak yang baik adalah mengucapkan, mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik, apakah dengan zikir, ataukah membaca Al-Quran, ataukah sopan santun dalam berbicara. Semua itu akan mendapatkan ganjaran yang besar, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Barangkali demikian apa yang dapat kita sampaikan di kesempatan sore hari ini, dan tidak ada wasiat yang lebih baik
kecuali wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan suci Ramadan ini. Wasiat untuk memperbanyak amal-amal soleh, memperbanyak sholat-sholat sunnah, memperbanyak yaitu bersedekah, dan yang lebih dari itu adalah memperbanyak membaca Al-Quranul Karim, karena bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Maka mari kita berlomba-lomba melakukan amal-amal kebajikan di bulan suci Ramadan ini, mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kehidupan kepada kita. Sungguh kita tidak tahu apakah tahun depan kita bertemu dengan bulan suci Ramadan ataukah tidak, kita tidak tahu. Karena sudah terbuktikan saudara-saudara kita yang tahun lalu terkena musibah virus corona, mereka tidak ketemu dengan bulan suci Ramadan yang mulia ini. Maka kita telah diberikan kesempatan, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan bulan suci yang mulia ini. Perbanyak, mari sama-sama nasihat-menasihati untuk memperbanyak amal-amal soleh sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali demikian apa yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.